Bisnis Corner. 98.5 FM, Apridio The Mini Station. Selamat sore, Apmini, apa kabar Anda? Seperti biasa, setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, Santi hadir tentu saja bersama Womanpreneur Community Chapter Semarang untuk bersama-sama kita mencari ilmu dari perempuan-perempuan hebat yang tentu saja banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Anda bisa bergabung bersama kami tentu saja melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400 atau juga live chat Instagram di Apridio SMG ya. Dan acara ini juga bisa Anda simak lewat live streaming kami di apridio.id. Hari ini akan menginspirasi kita adalah sosok perempuan Indonesia yang luar biasa dari Semarang. Kalau melihat sosok beliau, kita jadi keingat perjuangan Kolonel Sanders ya dalam KFC-nya. Nah, ini ada Oma yang sama bergerak di kuliner juga. Kita sama. Oma Weni, beliau adalah founder dari kelas online Masak Enak. Selamat sore Oma, apa kabar? Iya. Oma Weni tambah hari tambah cantik saja, tambah muda. Halo Oma, apa kabar? Halo Mbak Santi, lama nggak ketemu ya. Iya, betul, lama nggak ketemu. Oma makin muda aja sih, resepnya apa? Resepnya seneng ketawa. Oh, sering ketawa ya. Seneng Itu ketawa adalah aja resepnya. betul. Ya, gimana? Itu Mau bumbu sedih yang terus paling ya? cespleng. Mau Betul, sedih betul. terus ya percuma kan? Oma, apa kabar sambelnya ini? Masih jalan sambelnya? Sambal saya udah sudahin karena ternyata jiwa saya lebih di sini. Jadi yang kemarin itu kayak apa ya, pembuka jalan ya. Iya, nanti Proses. cerita seru ini di sini ya. Oke, baik. Nah, ini kita jadi tadi prolog sedikit tentang Kolonel Sanders yang 1008 kali ditolak ya dengan resep KFC-nya itu ya. Bumbu ayamnya. Nah, ini nah, ini saya ketemu Oma itu kayaknya terpantik lagi tuh ya. Nah, Oma boleh cerita dong. Oma ini maaf ya, berapa sekarang umurnya? Ya, jangan tanya umur lah. Pokoknya panggilan Gak saya apa-apa. itu kesayangannya Oma. Saya tuh on the way sweet, Mbak Santi. Oh. On the way sweet. Ya. Jadi Lolita, long 50 tahun gitu ya. Iya toh. Jadi kalau on the way sweet tuh happy aja lah. Gitu. Makanya kan ini kan biar nggak kelihatan tuwek. Baik Oma, hari ini luar biasa loh. Santi itu seneng banget ketika dikabarin bahwa tamunya adalah Oma Weni dan masih terngiang ya bagaimana Oma mempresentasikan produknya waktu itu ya, dan memang sudah lama sekali kita tidak ketemu, dan saya dengar-dengar memang sekarang Oma sudah mulai mentransfer knowledge soal masak-memasak dengan kelas online Masak Enak gitu. Nah Oma, sejak kapan sih Oma itu pengen menjadi seseorang yang memang produktif ya? Atau memang dari dulu zaman muda memang Oma memang sudah terbiasa kerja dan pengen berkarya gitu? Iya, tepatnya seperti itu. Oke. Dari memang nggak bisa diem dari kecil. Dari TK itu selalu banyak kegiatan, dari SD, SMP, SMA, terus sampai saya tuh agak diemnya itu saat mahasiswa. Kenapa? Lah bayangin, di antara 600 semua teman saya itu perempuan semua, nggak ada cowoknya sama sekali. Jadi saya diem lah di situ ceklak. Jadi ini ya sedikit mengerem gitu ya. Oh, temannya cewek semua. Kalau petakilan kan kayaknya gimana gitu ya, Oma ya. Modis-modis, tinggi besar, langsing, cantik-cantik. Saya imut, kecil, pakainya sendalan trepek.
kempes, terus masih pakai gelang kelinting-kelinting, terus dimarahi itu sama suster. Saya dimarahi Kayak bola itu bekel waktu dong itu. ya. Itu. Tapi karena apa ya? Memang saya jiwanya mungkin agak pemberontak ya. Saya memposisikan diri saya itu saya kuliah ini yang penting ya. Bukan tampilan. Tapi ternyata memang saya ini salah masuk kali ya, Mbak. Santai ya. Saya tuh masuknya apa? Di akademi sekretaris. Buat teman. Oh iya. Jadi saya tuh harus salah masuk. Iya, harus lipstikan waktu itu. Betul. Terus bajunya mulai dari awal tuh sudah ditata sampai harus pakai sepatu yang high heel. High heels. Betul. Saya pakai sepatu sandal waktu kuliah. Sampai bolak-balik tuh dimarahi dosennya. Aku cuek lah, yang penting tuh isinya kok, bukan tampilanku. Ntar kan aku masih kuliah ya, ntar kalau sudah kuliah baru tampilan, itu oke lah. Jadi wani ngeyel juga ya waktu itu ya? Wani, wong bantah-bantah sama dosen tuh sering. Ini, masalahnya gini, semua yang berbau teori itu bagus. Ya, tapi teori kalau terlalu tidak masuk akal dan itu logika, nggak bagus. Bagi saya seperti itu. Saya bukan orang yang enggak. Saya banyak bantah waktu itu. Jadi eksperimen ini lebih ini ya, Oma ya, lebih nendang ya daripada hanya teori saja. Betul, justru karena di eksperimen ini kita malah justru dapat satu pengalaman yang tidak ada teori. Oke, baik. Ini sudah ada yang kaget loh. Dari Destimal, ternyata Oma sekretaris. Gak percaya ya. Kalau ditanya, Oma tuh detail amat, nyatetnya, rapinya, setengah mati. Iya, basicnya apa? Basicnya. Ternyata betul. Ternyata ya. Iya. Tapi jadi ini saya nggak betah kalau jadi sekretaris. Betahnya kulineran. Oke. Tapi ilmunya tadi ya, Oma ya. Jadi ilmunya adalah bagaimana tadi dalam hal pencatatan, agenda lebih tertata, lebih rapi, itu di situ ya. Tetapi soal bagaimana action sebagai seorang sekretaris harus pakai baju yang rapi, high heels yang tinggi, enggak Oma banget lah gitu ya. Baik Oma, ini sudah ada yang menyapa dulu, Mbak Tanti Sundoro Indonesia. Hai Oma dan Bu Santi, duo hebat Sundoro. Oke, thank you Mbak Tanti juga hebat luar biasa. Nah Oma, kita akan ada 5 voucher ya nanti untuk yang bergabung tentu saja. Tetapi ada pertanyaan, sehingga nanti pertanyaan ini nanti akan Santi lempar dan Anda cukup menjawab di Instagramnya Oma aja. Instagram @kelasonline masak enak. Nanti jawabannya di situ saja, nanti biar Oma yang memilih ya. Oke. Oh gitu. Dan harus follow dulu dong. Harus follow dulu tentu saja @kelasonline masak enak. Nah, Oma ini sejak kapan Oma membuka kelas yang sekarang orang kan pengennya semuanya memproduksi makanan sendiri karena lebih sehat begitu ya Oma ya. Karena di tengah pandemi ini kan tentu saja kita harus memilih makanan yang dikonsumsi oleh keluarga terutama. Nah ini kelas Oma ini muncul sejak kapan ini? Sejak pandemi, justru malah sejak pandemi. Ini yang membuat desakan itu ada justru di saat pandemi. Saya juga tidak menyangka ada satu loncatan pada diri saya, dari UKM jadi semacam kayak mentor mengajar seperti itu ya. Saya juga tidak tahu kalau kayaknya ini mungkin jalannya ya. Kan mungkin saya juga nggak ujuk-ujuk kok Mbak Santi melalui semua ini. Prosesnya kan sudah saya jalani dulu. Dari dulu itu proses sudah saya jalani terus saya juga sering upload makanan-makanan, kreasi-kreasi yang ada di Facebook. Dan kadang kala itu kalau teman-teman tanya ke saya, rasanya apa? Saya bagi gitu kan. Itu ada beberapa yang recook, terus katanya enak ya dari situ. Terus kalau misalnya ini
kita kan di sini kan saya kenal Mbak Santi kan dari Womanpreneur Community nih, Ya, ya kan betul. salah satu kumpulan perempuan-perempuan hebat yang sangat hebat yang saya kenal yang ada di Semarang ini ya. Nah di situ kalau kita pas ada pertemuan, kalau pas ada meeting, kadangkala itu saya bawa beberapa jajanan atau icip-icip lah, atau kadang-kala saya kasih atau apalah ke teman-teman. Nah, di situ mereka suka kan dengan beberapa resep-resep saya, terus mereka melihatnya itu dari saya ini, oh, Oma awet muda karena makanannya ternyata sehat, karena begini begitu gitu kan. Nah, saya memang lebih banyak ke apa ya, pola-pola makan sehat. Saya nggak ngomong yang diet ya, enggak, tapi saya lebih menyukai sesuatu yang sehat gitu loh. Saya makan apapun saya makan, pokoknya itu barang yang udah dimasak. Saya nggak doyan yang mentah, jujur. Oh, oke. Iya, mentah saya nggak doyan. Jadi udah mateng, sudah dimasak, olah, itu ya saya makan. Tapi saya pilih-pilih gitu. Yang saya yang terlalu berlemak, gorengan-gorengan itu saya skip. Gitu. Oh iya. Terus saya seringnya masak itu sesuatu yang saya tuh pengen mendekati. Kalau ini misalnya masakan bersantan nih ya, saya nggak pengen pakai santan, terus gimana caranya? Memang pasti ada sesuatu yang dia itu apa ya menurunkan kadar kegurihannya. Nah itu kadang itu saya tuh sering gini berpikirnya, ini biar tetap gurih diapain ya? Ini biar tetap enak, dan kalaupun saya menghilangkan bumbu yang itu, tapi itu bisa tetap nonjol di dalam masakan, itu gimana ya? Nah, itu saya sering di situ, saya tuh sering ngutak-ngatik gitu loh. Saya tuh sering bermain dengan komposisi. Nah, itulah saking seringnya saya suka di dapur, ya akhirnya tiba aja, oh ini saya melihat, kalau saya melihat sesuatu ya, baik yang di IG, baik yang di YouTube, saya begitu melihat komposisi resepnya dan yang diajarkan ini, saya udah kadangkala itu sudah ngerti. Nah kayak gini yo ancur tuh gini rasanya. Saya tuh kadang tuh berpikir seperti itu. Kadang juga saya berpikirnya gini, ini enak loh ini bumbunya ya. Nah terus kadangkala saya bisa adopt, saya modifikasi ya, menjadi yang sesuatu yang lebih ramah dengan tubuh. Gitu. Masuk ke tubuh kita, tapi dia lebih ramah. Jadi kita bisa tetap menikmati masakan yang contohnya ya, orang mesti kan contohnya ini banyak yang ekstrim menghilangkan kata babat, nggak mau ya. Oh iya, karena betul babat ya. itu kotor lah, dia kan jeruan lah, terus rengus lah baunya. Saya itu menemukan satu teknik memasak babat di mana babatnya itu sama sekali tidak rengus, rasanya bahkan dia itu nyerep. Nah itu bisa dikonsep dua, yang satu bisa kita rasakan babat yang murni seperti itu, yang satu kita bisa merasakan kalau babat ini setelah diolah dan bisa menjadi bacem yang enak, sampai babatnya itu kadang tuh kita tuh nggak bisa menemukan tekstur perengusnya si babat karena bumbunya itu sudah merasuk itu loh. Nah itu cuman hanya 2 hari masak aja udah selesai. Itu bisa disimpan. Nah terus lagi babatnya bersih, sudah minim kolesterol. Saya mengatakan minim kolesterol ya, karena apa yang saya pelajari, walaupun saya belajarnya itu otodidak, tapi juga beberapanya saya itu belajar dengan beberapa pakar masakan. Kadang-kala saya juga belajar dengan ahli-ahli gizi, raw food, segala saya juga belajar sampai ke Sidoarjo, sampai ke Jogja itu saya samperin juga kan. Terus saya senang karena saya senang belajar. Ya itu sesuatu saya ada sekarang ini bukan ujuk-ujuk mak jebril, ini ngajar gitu enggak, tapi basicnya saya itu ada proses. Suka proses. Gitu. Ini ada Mbak Sanas Roro Kenes Indonesia. Masakannya Oma enak-enak semua. Oma ini keren katanya. Kalau kerennya sih enggak lah. Nah Oma, santai aja. Ini begitu pandemi ya, makanya hari ini kita mengambil tema bersahabat dengan situasi lewat hobi. Jadi ini memang sudah lama hobi ya.
Tadi ketika betul. Oma bilang bahwa ini makanannya sehat, kemudian mengganti yang bersantan dengan tidak merubah rasa tetap gurih, tapi menggunakan yang lain gitu. Ini sepertinya Oma mestinya lulusan dari ini ya, Oma ya, apa? Sarjana teknologi pangan mestinya ya, bukan sekretaris. Saya lulus, saya lulusan dari dapur pribadi. Nah, Oma, cerita dong. Kemudian akhirnya mau berbagi ilmu ya, kan mengajar. Kan nanti kalau orang pada jualan masakan enak-enak semua, Oma gimana dong? Ya, inilah. Mungkin saya agak-agak apa ya, terlalu terlalu gimana lah, nggak tahu lah. Prinsip saya, Mbak Santi, Iya. saya itu lebih mendedikasikan diri saya itu sebagai seorang yang mengajar, ya. Saya nggak membuat olahan ajaran masakan saya itu, kemudian saya jual itu tidak. Oke. Ya, jadi kalau ada beberapa juga mereka yang kepengen menikmati masakan saya atau apa, justru malah saya kalau pas bikin tak anterin, tak kasih. Itu. Tapi saya malah juga, Oma mbok jualan ini toh jualan itu. Saya nggak menjual, tapi saya akan merekomendasikan beberapa murid-murid yang menjadi peserta kelas saya. Ya. Dan kalau kan ada yang dari beberapa kota ya, kalau di Semarang ke siapa, di sini ke siapa, itu saya rekomendasikan ke mereka. Oke. Iya. Jadi ini Oma transfer knowledge, transfer value juga ya. Karena tadi Oma betul-betul hanya itu yang dilakukan. Oma tidak mau mengambil pasar untuk jualan dan lain sebagainya. Baik, Oma ini ada yang sudah bertanya, kita buka dulu ya dari Putri_ISTDZH. Selamat sore Oma, mau tanya nih, kan solusinya biar kita tetap sehat, tapi di sekelilingnya kita makanannya junk food semua, gimana dong Oma? Ya itu pilihan sih Oma ya. Iya, itu sih pilihan ya. Kalau sekali-sekali karena kepepet ya, itu sih nggak masalah. Tapi sekarang banyak kok itu ya orang yang berjualan itu dengan yang dia masih memberikan etika di dalam masakannya. Sekarang kan banyak ini yang mereka berjualan open PO, yang memproduksi masih rumahan, ya itu akan higienitasnya mungkin memang beda dengan kalau kita masak sendiri ya Mbak Santi ya, tetap higienitasnya itu tetap kita tahu kalau kita masak sendiri. Tapi lebih baik sih kalau saya hanya sekali-sekali jajan di luar, makan di luar, oke, karena ya inilah teori melulu nggak bagus bagi saya. Ya, iya. Karena kita tuh human, ya kan? Dan kita harus berinteraksi, harus mengenal, jangan menjadi sesuatu yang kayak sok gitu loh, ya kan? Ya makanlah. Kalau kita mau makan juga mau seberapa banyak sih? Iya. Ya kan? Nah, habis itu jangan takut. Kan banyak ini. Misalnya kita bisa minum apalah wedang, peluruh itu semua lemak-lemaknya, ya kan? Atau yang suka olahraga bisa olahraga. Seperti itu. Saran saya sih masak sendiri tetap lebih bagus. Kalau nggak bisa masak, mau jajan di luar, oke. Tapi tetap bisa dipilih-pilih mana yang menurut kita kepengen makan, enjoy aja makan, tapi nggak perlu banyak. Itu sih. Saya ya. Hidup sekali yuk, mari kita nikmati. Gitu Put, iya, tinggal pilihan sih, gitu. Ini kalau ngikutin prinsip, oke, betul. Iya. Ini ngikutin prinsipnya Oma mah, hidup tuh aduh so must go on deh ya. Nah, Oma, Santi mau bertanya agak menggelitik nih Oma. Oma pede banget sih, kelas online masak enak. Iya. Ini nama yang cukup pede loh Oma. Betul. Apa harus gitu Oma? Bisnis itu harus pede Oma. Jadi saya itu punya nama kelas online saya yang pertama kali. Saya tuh nggak menjual kata enak, Mbak. Oke. Jangan dikira saya kepedean dong seperti itu. Saya jujur waktu pertama bikin kelas itu ya, karena kan kelas itu hadir karena menjadi solusi saat pandemi. Betul. Ya,
orang yang pada parno, yang biasanya suka jajan, takut jajan, ya. Yang biasanya pesen ke orang, ya, atau catering ke orang, jadi takut. Betul. Semuanya kita prepare sendiri. Nah, kebayang nggak buat orang-orang yang awalnya dia bekerja di kantoran, nggak pernah masak, tahu-tahu harus work from home, disuruh masak, bahkan bumbu aja mereka pada bingung. Mana yang namanya ketumbar, mana yang namanya merica, pala, taunya gula garam kali ya, kecap asin, boro-boro tahu, saus tiram, kecap ikan, nggak mungkin kecap manis tahu, tapi untuk yang lain-lain dia nggak tahu. Salam lah, laos lah, aduh, dah itu. Nah, di situ saya hadir, di situ hadir karena kebutuhan. Nah, kebanyakan dari situ akhirnya ada kan mereka yang awalnya itu ikut satu. Kemudian saya bikin lagi, ikut lagi, dan semua memberikan satu statement dan testimoni yang bagus. Dan mereka mengatakan, kenapa sih olahan Oma itu kok enak-enak? Nah, saya pertama kali, nama ini tidak ada kata enak sama sekali di dalam nama kelas saya. Nama kelas? Okay. Saya bahkan pertama kali justru terlalu pede. PD-nya malah pakai nama saya pribadi. Kelas online bahasa Oma Weni. Kelas online bahasa Oma Weni. Ya gimana? Karena kan waktu itu saya jalannya masih di Facebook, ya. Di Facebook kan kebanyakan kenalan sudah kenal saya. Ya kan? Nah, setelah proses itu berjalan, barulah kata orang, ini kok enak satu. Ya kita nggak bisa ngomong mau memuaskan semua orang ya 100% ya. 85 orang itu memberikan satu respon yang sangat bagus ya. Itu bagi saya sudah cukup lah untuk kasih cap. Untuk kasih cap di dalam, saya tuh harus pakai nge-brandingnya nama apa sih? Nggak mungkin nama saya dong. Siapa saya? Ya kan? Saya ini bukan chef, saya tuh cuma ibu rumah tangga biasa. Semuanya berawal dari memang hobi. Gitu. Terus akhirnya dari kata, justru para peserta ini yang kasih nama ke saya. Itu. Jadi terus akhirnya saya online masak enak. Iya, betul. Terus akhirnya dari situlah saya ambil. Saya nggak pusing-pusing kok dulu kok. Aduh, pakai nama apa. Alah, kasih nama aja diri saya sendiri. Branding diri saya, nama saya waktu itu di teman-teman kan sudah ada. Ya itu sebagai kayak batu loncatan juga ya. Betul. Terus akhirnya ada kata enak pun juga dari peserta. Tinggal comot, ambil aja template itu, wes jadi. Wah, ini. Dan itu memang betul. Semuanya menyatakan masakannya Oma enak. Nah, ini ada Mbak Si.Hesti. Mbak Si.Hesti mengatakan resepnya masakannya mudah dipraktekkan, Oma. Nah, ini jadi pengen tahu nih. Di kelas online masak enak itu apa saja yang Oma sampaikan? Kemudian ini pengakuan dari Mbak Si ya, berarti sudah ikut kelasnya dong. Bahwa resepnya mudah dipraktekkan. Nah, ini Oma. Nah, ini kan Mbak Si ini kan basically-nya dia yang seperti Oma ceritakan, dia nggak pernah masak, yang susah kantoran, bermain dengan ini dia ini perancang busana, Mbak Si Hesti. Oh, sekarang sudah bisa masak ya? Dan sekarang nggak tahu ya, mungkin tergelitik dari mana, ataukah dari testimoni atau apa. Terus awalnya sih join satu dulu ya, terus setelah saya ajarin, aku tuh ngajarnya memang gini ya, effortnya memang agak gede untuk secara online ya, beda dengan offline. Di offline itu kita bisa langsung show ke mereka, benar enggak? Terus kalaupun ada pertanyaan itu juga bisa akan langsung live kita tanyakan. Terus prosesnya juga langsung akan dilihat semuanya. Nah, kalau di online itu nggak bisa kan seperti itu. Nah, yang terbersit di pikiran saya itu, saya tuh memposisikan diri saya itu benar-benar saya itu nol putol, saya tuh nggak ngerti. Nggak ngerti pemula kalau misalnya orang itu mau ke dapur itu gimana sih. Jadi gelasku tuh tak sok kabeh, Mbak. Jadi saya menyusun satu langkah setiap materinya per tahapan. Saya foto, saya ambil video. Yang terakhir-akhir ini saya sudah bermain dengan
beberapa banyak video. Jadi kalau di live itu kan akan lebih mantap ya main video ya. Nah, itu saya foto per bagian per tahapan. Saya kasih informasi semuanya di situ. Saya masih backup dengan memberikan resep-resepnya yang detail. Nggak ada yang ukuran di saya kira-kira sejumput atau apa, enggak. Gramasi pasti ada. Pakai gramasi ya, Oma ya? Iya. Jadi menurut selera Anda itu tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Oke. Nah, ada beberapa yang walaupun mesti membutuhkan kembali lagi ke selera, karena memang ini di sini ya untuk biasanya ini kan kelas umum ya, ya. Nah kita kan ngerti Jawa Tengah itu suka manis, terutama Jogja, Solo. Betul. Ya kan? Jawa Timur suka asin, Jawa Barat juga suka asin, luar pulau juga ada beberapa lokasi asin manis. Nah itu akan saya kembalikan lagi kepada peserta. Kalau tingkat asin dan manisnya back to selera kembali lagi. Ya, tapi untuk secara bumbu yang lain-lain, oke lah, semua boleh disamakan. Saya nggak bisa kok mengekang mereka juga berkreasi sendiri, ya. Nah, takaran-takaran memang tetap saya berikan. Kalau enggak kan mereka ya bingung. Gula merah, saya hanya ngomong cuman gula merah. Gula merah sebanyak berapa? Minimal 50 gram gula merah. Nah, terus di situ ada notnya. Yang suka manis boleh ditambahkan. Ya, gula merahnya. Yang tidak suka manis boleh dikurangin. Gitu loh. Kalau tapi jelas ya, ada takaran jelas. Ya. Jadi saya itu bikinnya ya seperti kayak saya ngomong-ngomong secara offline. Gitu. Makanya kadang itu kan kalau di resep saya yang membedakan saya dengan mungkin juga beberapa yang lain yang mengajar kelas online, saya tidak hanya cuma ngomong masukkan gula merah atau komposisi gula merah aja di situ, tidak. Saya mesti juga ada embel-embel seperti kalau kita ngomong. Jadi mesti ada panjangnya apa gitu. Iya. Jadi di situ Oma seperti masak langsung ya, ngelihat ya bahwa ini gula merahnya 50 gram gitu ya. Oke. Ini ada Mbak Ira _Aira nih. Resep Oma semua memang enak. Nah, ini Mbak Ira juga mengakui Selat Solo ya. Nah, ini Oma, kita akan lempar pertanyaan untuk audiens ya, untuk Apmenia ya. Apa nama kelas online-nya Oma? Tadi kita udah ngobrolin ya, itu tadi. Silahkan jawaban Anda masukkan saja di Instagram. Nanti kita akan pilih siapakah yang beruntung akan mendapatkan. Ya, saya ya. Iya, akan mendapatkan voucher sebesar 20% ya untuk kelasnya Oma. Nah, ini ada yang bertanya lewat online ini. Sudah ada dari Instagram. y.u. Hai Oma, aku itu udah makan makanan yang sehat, tapi suka lihat temen aku makan makanan yang berlemak tinggi. Itu kelihatannya juga enak, tapi aku jadi keinget kalau makanannya nggak sehat. Minta solusinya Oma, gitu. Solusinya gampang. Udah pernah makan itu belum? Udah tadi ya. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung aja ngomong, aku sudah pernah ngerasain itu. Oh iya. Ya rasanya gitu juga, gitu ya Oma ya. Rasanya juga gitu juga. Kalau masih nggak mempan, ya siap-siap aja. Setelah makan, timbul rasa bersalah nggak? Kalau timbul rasa bersalah, ya next lagi. Otak kita di brainwash. Aku udah pernah makan itu. Enggak. Makan aja yang lain, yang lebih enak dan lebih sehat. Itu. Jadi solusinya gitu ya. Mulai main mindsetnya aja gitu ya Oma ya. Bermain di mindset. Karena apa? Yang namanya godaan itu ya, Mbak Santi. Itu kan paling susah kan? Iya. Paling susah kita hindari. Itu ada di mana-mana mata kita. Saya itu penggemar kue, cake, roti. Kalau disuruh makan nasi, kue, roti, saya lebih memilih cake, kue, roti. Oh. Iya. Nah, tapi kesininya saya mulai mengurangi yang namanya cake, kue, roti. Awalnya pertempuran hebat itu di otak saya. Saya tuh kalau pergi lagi ke Jagong Manten gitu ya, pernikahan yang kadang kala yang mewah ya,
itu kan diseknya itu kayak apa? Menggoda. Saya lebih skip loh, nggak makan beratnya, nggak makan besarnya, ya nggak makan buffetnya itu saya nggak, larinya pergi ke disek Langsung. Oke. langsung. Tapi sekarang saya cuma lihat oh ini. Jadinya ya udahlah, aku udah pernah makan itu. Nggak enak. Nggak enak kok itu kok. Nanti blenger, nggak enak. Iya. Itu. Ya itu akhirnya akan masuk secara tidak sadar. Nanti besok lagi ketemu gitu. Enak jajan pasar itu yang lebih ramah tubuh. Itu. Iya betul. Ya. Dan Oma ini berarti memasak itu tidak harus hobi dan bisa ya. Kalau ikut kelasnya Oma jadi akhirnya bisa ya. Kan tadi ya ada ibu-ibu kantor. Semoga bisa. Lah, kayak ibu-ibu kantor tadi bingung ya. Kan kita kadang-kadang sudah defend dulu Oma. Mau belajar masak tapi kita kan nggak bisa masak gitu. Nah, apa bisa nanti? Kok boro-boro offline aja aku nggak bisa, apalagi online. Nah, bener itu. Gak? Nah, iya benar. Itu satu tantangan ya. Tapi Mbak Santi, saya tuh juga bingung ya. Mungkin ada di sini itu saya tuh tidak memikirkan. Saya tuh tidak memikirkan apa yang saya ini kan berhubungannya kemudian kan ada kayak semacam investasi yang harus peserta bayarkan ke saya ya. Yeah. Saya tuh kadang sampai tidak memikirkan investasi mereka ke saya, tapi justru terlalu banyak berbaginya saya ke mereka. Kalau dihitung secara investasi sebenarnya apa ya cucuk toh Oma? Ya enggak cucuk. Lah wong nek nerangke aja sampai jelimet bledeket. Kadang itu Oma aku tuh jualan di sini kok aku tuh belum laku ya, gimana caranya laku? Ya tak ajari hard selling, soft selling yang sederhana yang dia bisa tahu. Ya kan? Terus tak ajarin juga packagingnya. Kadang beberapanya kan nanya secara japri, Oma ini jualnya berapa ya? Ya tak ajarin, tak kasih gambaran yang simple secara ibu-ibu rumah tangga. Ini gini ngitungnya, gini-gini. Saya tuh sajane itu ngajar kelas masak, mentor kebablasan. Nah, itulah di situ Mbak, karena ini apa ya? Iki wes koyok neng jero api gitu loh. Kalau ngomong tidak itu nggak bisa. Ya. Oke. Baik Oma, ini luar biasa. Kita kayak jagongan gitu ya Oma. Rasanya nggak mau dibatasin waktu ya. Ini sudah ada kedai cemilan Semarang. Berkat ikut kelas Oma masak enak. Komenak katanya. Kelas online masak enak ya? Itu Komenak ya. Jadi PD buka usaha. Wah, ini luar biasa. Ini termasuk tadi ya. Kedai cemil itu awalnya mereka juga dari craft. Itu saya salut tuh teman-teman yang dari craft ya. Saat pandemi kita ngerti ya. Seperti kayak apa semuanya itu menjadi kalau 360 bisa diputar-putar itu kita nggak ngerti ya semuanya baik memang berbalik arah semuanya ya. Craft juga semuanya berhenti, tokonya juga tutup ya kan, terus iseng-iseng ikut. Nah, iseng-iseng ikut di sini terus akhirnya semuanya kan juga tidak melalui dari kelas online masak. Pribadinya dianya juga bagaimana dia punya effort untuk dirinya ini mau maju. Ya kan? Mau apa sih saya ini? Terus dari itu ya mulai buka open PO, mulailah dari siomay, mulai dari apa, lah mulai dari situ, terus sekarang malah sudah ada di Gojek, ya kan? Sudah ada di Grab, nah kan maju ya Mbak. Tapi kan nggak melulu dari saya, orangnya sendiri juga berperan penting di situ. Saya tuh kan hanya cuman lagi. Saya kan cuman apa sih samprit lah gitu. Iya. Oma memantik ya, mengulik dan memantik akhirnya kembali lagi ke orang-orang tadi ya. Nah ini memang waktu itu berdiri. Berdiri kelas ini di tahun 2020 ya Oma, tepatnya tanggal 21 April ya. April, pas ya. Jadi ini Kartini. Nah betul, ini Kartininya Semarang ini, Oma ini.
Eh, yang pertama yang memang harus dilakukan waktu itu memang pandemi sudah berjalan ya sejak Maret ya, Oma ya di tahun 2020. Pertama mindset dulu ya Oma ya, bersahabat dengan situasi itu. Yang pandemi Ya, semua dibatasi, ada PPKM, bahkan semua anggaran yang tadinya untuk beli-beli juga dibatasin. Termasuk juga untuk hal-hal lain semuanya lari ke COVID-19. Nah, ini muncullah hobi Oma, kemudian secara value Oma juga pengen ngajar tadi ya. Akhirnya buka kelas ini. Yeni Niko, saya ikut hampir semua Oma. Ukuran pakem semuanya enak banget. amin, amin, ya kan. Ini sudah berapa angkatan Oma kelasnya? Nah, sekarang ya, mulai dari Desember kemarin sama Januari ini, saya hampir tidak buka kelas, Mbak Santi. Oh, oke. Karena materi saya itu ada 59 materi di dalam waktu 21 bulan. 21 bulan. Oke. Iya, 21 bulan. Nanti kan berarti 24 bulannya di April ya, nanti tanggal 21 ya. Ini kan masih Januari ya. Dan kita sudah melewati tanggal 21. Jadi selama 21 bulan saya punya 59 materi. Ya. Jadi selama Desember sampai Januari ini memang saya tidak membuat kelas baru. Ya. Kebetulan ini yang membuat saya sedikit agak down itu saat saya kehilangan mama. Ya, saya kehilangan mama saya, itu yang membuat saya down. Ya. Di situ akhirnya aku pengen rest, aku nggak bikin materi baru. Aku kepengen apa ya? Ya masih ada rasa berduka lah untuk mama. Aku belum pengen kerja dulu. Ya. Terus di Januari ini saya masih belum bisa move on ya. Ya gimana ya, namanya mama ya. Iya, betul Oma. Apalagi kan rumahnya 11 bulan sama saya. Itu ngefek banget tuh. Deket banget ya Oma ya, secara ini juga ya. Ya, itu kan ngefek buat saya. Jadi apa ya, aku lebih baik aku belum bikin kelas dulu. Jadi 59 materi ini yang akhirnya saya tawarkan ke teman-teman. Memang banyak dari peserta yang sudah banyak hampir rata-rata ikut kelas saya. Nah, saya kan juga bisa mengajak, saya juga bisa merekrut orang-orang baru yang belum mengenal saya untuk join di kelas saya. Nah, itu gampang banget. Kalau sekarang ngomong, Oma kok nggak ada kelas, ataupun nanyakan, Oma kelas lontong cap gomeknya kapan? Gitu. Saya nggak bikin kelas khusus yang seperti dulu, tanggal segini, jam segini, ada kelas ini, ada kelas ini, ada kelas ini. Saya nggak buka itu sekarang, tapi peserta yang ingin join di kelas saya itu bisa setiap saat asal di jam kerja. Ya, jam kerja saya 7.30 sampai jam 5 sore. Ada di nomor 081 325 999 720. Ya. Bisa diulang Oma? 081 325 999 720. Oke. Ya. Nah, itu di sana tinggal japri aja, kepingin kelas apa. Nanti dari situ saya akan menjabarkan bagaimana proseduralnya mereka ikut kelas itu. Nah, langsung akan saya kirim setelah mereka confirm pembayaran segalanya, sudah ngisi formnya, terus saya akan kirim materinya lewat Drive. Nah, kenapa saya tidak membuka kelas di situ? Memang ada beberapa peserta yang peserta lama yang dia ikut-ikut di baru-baru ini karena kan lebih fleksibel ya, berarti kelas saya ya, tanpa perlu harus nunggu saya bukain kelas, nggak perlu. Tapi mereka langsung join kapanpun. Tapi ada beberapa orang yang ternyata dia seneng kalau rame-rame. Gitu loh. Tapi betul. Ada juga yang mengatakan lebih enak seperti ini karena ini lebih privacy gitu. Saya nggak buka harga yang spesial walaupun saya hanya ngeladenin satu orang, enggak, sama gitu. Dan harapan saya kan
testimoni yang bisa nge-backup walaupun tidak ada kelas rame-rame, tapi di situ tuh di dalam drive itu sudah banyak testimoni yang berbicara, sudah banyak yang mengatakan ini gitu. Jadi kapan kalau saya ditanya kapan nanti saya akan buka kelas baru kalau saya punya materi baru dan itu sudah saya siap. Kalau saya belum siap ya saya akan jual terus materi, 59 materi itu akan saya terus jual terus. Kan masih banyak orang yang belum kenal saya, Mbak Santi. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Baik. Wah, ini responnya banyak banget. Ini di Instagram Oma tidak bisa dibuka satu persatu karena waktunya memang sangat mepet banget gitu ya. Saya jadi penasaran nih. Saya juga pengen ikut kelasnya Oma untuk bisa masak. Nanti memberikan yang terbaik untuk keluarga itu kan dari masakan dulu, Oma. Nah, Oma, ini karena satu pertanyaan saja yang menjawab sudah banyak, maka yang kita keluarkan 4 voucher aja ya, Oma ya. Boleh. 4 voucher ini berarti masing-masing mendapatkan potongan 20% untuk kelasnya Oma. Kelas online masak enak. Itu adalah jawabannya. Selamat buat Isnani, kemudian Maya Ashari. Susah banget sih. Putri underscore _istdzh, kemudian @atikor_rohyati. Nah, ini nanti kita sudah capture ya. Nanti kita akan kirim ke Oma. Gitu ya. Baik, Oma, terima kasih banyak waktunya. Inspirasinya luar biasa. Tepat 21 Januari ini diperingati sebagai anniversary-nya kelas online masak enak Oma Weni. Terima kasih Oma, sukses selalu. Salam sehat. Pokoknya luar biasa. Kalau ketemu Oma ini, karena Oma merasa masih sangat muda, saya lebih muda lagi lah ya. Oh ya harus. Salam sehat, sampai ketemu Oma. Sampai Salam untuk jumpa. keluarga. Terima kasih semuanya. Salam ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Oma. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.